Tuhan. Ulangan 32 ayat 11 sampai 14. Kalau saudara dapat katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Laksana Raja Wali membayang bangkitkan isi siarannya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas tepatnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, daging dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga barang buah anggur yang berbuih engkau minum. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan. Saya juga ingin berkhotbah dengan tema dari peresmian gereja ini, yaitu menari di atas badai. Amin. Jemaat Tuhan, umat Tuhan mau menari di atas badai? Amin. Memang kita sedang hidup di tengah-tengah badai dunia ini. Ya, firman Tuhan berkata bahwa dunia ini tidak bertambah baik. Artinya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus bisa menari di atas badai. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, waktu saya menulis khotbah ini, Tuhan bawa pikiran saya ya kepada kebenaran yang alkitabiah, bahwa Allah itu suka ganti nama. Ya. Karena kalau Allah ingin melakukan sesuatu yang besar, seringkali dia harus ganti nama. Amin. Waktu dia mau menjadikan Abraham sebagai bapa segala bangsa, dia harus menggantikan dari Abraham menjadi Abraham. Amin. Waktu dia mau memakai Yakub dan keturunannya menjadi bangsa yang sangat diberkati, bahkan sampai sekarang, dia harus ganti Yakub kepada Israel. Amin. Karena itu akan mengubah identitasnya, itu akan mengubah spiritnya. Amin. Nah, Allah, Yesus juga waktu dia ada di bumi, dia juga mau memakai Petrus untuk bisa khotbah 3.000 orang bertobat. Dia harus ubah Petrus menjadi Kefas. Petrus yang seperti bulu yang gampang untuk digoyang-goyang, harus menjadi Kefas yang artinya batu karang. Amin. Nah, saya tahu nama gereja ini dulu adalah Eklesia. Amin. Saudara juga tidak boleh menyangkal sejarah. Eklesia dulu. Eklesia artinya, bahasa Yunani-nya artinya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itu nama yang baik. Ya. Tapi jangan hanya berhenti dalam pengertian Eklesia itu dipanggil keluar. Jadi sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Haleluya. Hancurkan itu salah. Ya. Eklesia itu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Supaya saudara menjadi terang. Amin. Supaya saudara ada di mana di Tuhan mau saudara menjadi terang. Amin. Supaya hidup saudara menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Dan tadi siang atau tadi pagi ketua daerah sudah bicara tentang Raja Wali. Raja Wali, kenapa Tuhan mau supaya orang percaya itu seperti Raja Wali? Karena memang dia adalah jenis burung yang dianggap terbaik di dunia. Amin. Kenapa Tuhan tidak bilang kalian jadi burung berisho? Kenapa? Ya, karena burung beris hanya ada di tanah, saudara-saudara. Ya. Kenapa dia tidak suruh jadi ayam, saudara-saudara? Ya. Karena ayam beda dengan burung Raja Wali. Amin. Karena Tuhan mau saudara itu terbang tinggi. Amin. Menari di atas badai. Amin. Ya. Ada satu kali ada seorang petani, Bapak Ibu saudara, dia pergi ke hutan. Dan waktu dia di hutan, dia ketemu satu telur. Ya. Dan waktu dia temukan itu, dia pulang. Kebetulan dia punya ayam di rumah sedang mengeram. Ya. Jadi dia tahu telur itu di antara telur-telur ayam. Sehingga cerita semua menetas. Tapi ternyata bukan ayam. Ya. Ternyata Raja Wali. Tapi karena ini Raja
Raja Wali ada di antara ayam. Jadi setiap hari dia juga ikut induk ayam kemana-mana, menggali-gali sampah, dia juga ikut, ya. Ini Raja Wali, ya. Dia ikut juga gali, ya. Dia dengarkan ayam itu, saudara-saudara, yang paling jelek dari ayam itu dia cuma bertelur 1 butir, tapi dia bisa berkotek 1 jam. Nah, itu ayam. Raja Wali tidak beribut, saudara-saudara. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita jadi Raja Wali. Jadi ini buku anak Raja Wali ini sudah mulai bertumbuh, mulai besar. Dia lihat, kok kayaknya kita beda, ya? Beda. Karena memang Tuhan ciptakan biar jenis burung, ya, tapi tetap beda. Raja Wali dengan ayam beda. Sama seperti ada satu malam ada tikus yang anak di sawah. Kalau ada mau cari makan begini, mendadak ada yang terbang lewat. Waktu terbang lewat begini, dengan 2 kaget. Jadi ini anak kaget, tikus anak kaget, dia lihat di papa, dia papa, di muka sama dengan Tuhan. Artinya Tuhan masih, Tuhan, apakah Tuhan sama? Tapi kenapa dia terbang Tuhan di bawah? Terus dia bilang, dia sama dengan Tuhan, cuma dia itu jurusan penerbangan. Tuhan ini jurusan darat, ya. Nah, kembali Raja Wali ini, saudara-saudara, dia mulai rasa bahwa saya bukan ayam. Dia lihat di sekitarnya, saya bukan binatang yang makan sampah. Saya harusnya terbang tinggi seperti lain. Tapi kenapa saya begini? Nah, satu waktu dia angkat muka begini, ada Raja Wali terbang. Dia baru sadar bahwa dia bukan ayam. Sehingga cerita dia mulai belajar untuk terbang, dan dia terbang Raja Wali seperti Raja Wali. Amin. Karena dia adalah Raja Wali. Amin. Saya percaya Tuhan mau jemaat Tuhan di sini betul-betul jadi Raja Wali. Amin. Yang betul-betul menari di atas badai. Amin. Saya tidak mengatakan badai sudah selesai. Belum. Karena memang badai selalu ada. Saya mau bilang kepada saudara bahwa Raja Wali itu suka badai. Ya, karena Raja Wali tidak pakar-pakar. Raja Wali kalau terbang itu saudara perhatikan, dia hanya begini. Dia hanya buka sayap. Karena itu lebih enak kalau ada angin, betul tidak? Dia tinggal buka sayap. Ya, artinya Bapak Ibu saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi Kristen Raja Wali. Amin. Bilang temanmu di sebelah, karena menjadi Kristen Raja Wali. Amin. Jangan cuma hidup pakar-pakar sana sini. Jangan hidup cuma berkotek. Amin. Saudara harus terbang tinggi untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan mau di tengah-tengah badai dunia ini, persoalan dunia ini, kita sebagai orang percaya terus terbang tinggi, melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat setiap hari, melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Saya percaya Tuhan tidak berhenti sampai saudara meresmikan gereja. Ada tanah di sebelah yang kosong, saudara harus mulai bangkit. Amin. Ada pekerjaan Tuhan yang besar, dan Tuhan mau engkau memandang seperti Raja Wali untuk melihat kemuliaan Tuhan, terbang makin tinggi untuk melihat hal-hal yang besar. Amin. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Semua orang percaya Tuhan ingin seperti itu. Bukan saja jemaat ini. Kalau saudara bukan jemaat ini, saudara tetap harus jadi Raja Wali. Amin. Ya, mau saudara punya nama gereja apapun, ya. Karena Tuhan ingin supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan saudara. Nah, tidak lama, saya tahu saudara banyak yang sudah capek sepanjang 2-3 hari ini. Mungkin ada yang ngantuk, tapi hanya 2 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, menari di atas badai dengan melewati badai kehidupan. Amin. Kenapa Tuhan bicara kepada orang Israel? Waktu saya membaca bagian ini, saya memperhatikan Tuhan sedang bicara kepada orang Israel yang sedang lewat padang gurun. Nah, biasanya di sekitar padang gurun itu ada bukit-bukit cadas yang tinggi. Saya percaya orang Israel sering melihat Raja Wali. Dan Tuhan mau belajar dari burung itu. Tuhan mau supaya mereka seperti burung itu. Nah,
tadi siang Pak Ketua Daerah sudah bicara tentang Raja Wali yang harus menghancurkan ya apa paruhnya, kukunya. Nah, saya ingin saudara perhatikan di sini ini Raja Wali di dalam ayat yang ke-11 di dalam versi mudah dibaca. Kalau Bapak Ibu saudara punya versi itu di situ disebut begini: bagaikan burung Raja Wali mendorong anak-anaknya dari sangkarnya untuk mengajarnya terbang. Ia tinggal bersama-sama anaknya, siap untuk menolong dan membentangkan sayapnya, menangkap anak-anaknya bila terjatuh, serta membawa ke tempat yang aman. Haleluya. Nah, Raja Wali itu dia selalu melatih anak-anaknya itu dengan cara yang mungkin kalau kita lihat terlalu sadis begitu, ya. Karena biasanya pertama Raja Wali, kalau anak-anaknya menurut pengamatannya sudah bisa terbang, dia akan gigit di tengkuknya, kemudian dia akan lepaskan, ya. Kemudian waktu anaknya sedang meluncur ke Batu Cadas, karena itu di Bukit Batu Cadas, dia akan menukik ke bawah dan dia akan seperti menangkap di bahunya anaknya untuk menyelamatkan, karena dia sedang melatih anak-anaknya terbang. Ya, haleluya. Ya, dia sedang melatih mereka untuk terbang. Ya. Tetapi di dalam ayat versi mudah dibaca yang tadi kita baca, bukan saja itu Bapak Ibu Saudara. Dia kalau sudah berulang-ulang latih anak-anaknya penakluk, dia tidak kasih dia harus goncang itu sarang yang dia bangun sampai sarang itu hancur dan dia akan dorong. Ya, saya waktu merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, kadang-kadang Tuhan harus menggoncang, amin, menggoncang hidup kita, bahkan menggoncang pelayanan kita, karena Tuhan mau bersihkan. Amin. Yes. Karena sarangnya itu bukan lagi tempat yang pas buat mereka, bahkan dapat dikatakan sarang itu adalah sampah bagi mereka. Dia harus bongkar sampah itu, dia harus bersihkan sampah itu, dia harus buang sampah itu, dan dia akan mendorong dengan anak-anaknya dan dia akan menyelamatkan mereka. Amin. Saya meneliti Bapak Ibu Saudara-saudara, ini luar biasa, ya. Kata menggoyang bangkitkan isi sarang, ya, di dalam bahasa Ibrani itu adalah o'or. O'or itu ternyata itu bukan main-main, bukan sekedar goncang. Ya. Oh, itu berarti yang pertama adalah mencambuk. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan mencambuk sesuatu kenyamanan dalam hidup kita, supaya kita sadar bahwa Tuhan mau kita terbang tinggi. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara bangkit. Amin. Tuhan mau supaya jemaat ini, saya tidak tahu sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah 20-an tahun, ya. Harusnya jemaat ini bangkit. Amin. Untuk menjadi berkat besar bagi Bulude. Amin. Dan Tuhan akan seperti mencambuk. Tuhan akan bersihkan. Amin. Kalau ada dosa, Tuhan akan bersihkan. Kalau ada ketidakbenaran, Tuhan akan bersihkan. Kalau ada ketidakakuratan, Tuhan akan bersihkan. Tuhan akan bawa kembali. Kenapa? Supaya saudara bisa menari di atas badai. Amin. Karena memang itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, itu yang Tuhan mau bagi kita. Saya tidak punya maksud bandingkan, ya. Ya, tapi saya tadi duduk dengan, maaf nama pemaganya tidak umum jadi, tapi Bapak Pendeta dari Pangeran, ya, Bapak Pendeta GPDI. Saya tanya dia, Bapak sudah berapa lama? Dia bilang memang dia sudah 40-an tahun. Tapi dia bilang bahwa dia waktu datang juga atau lewat dari sini dia dengar bahwa ada gereja Pentakosta, yaitu Kalvari di sini. Ya, tapi saudara, saya mau katakan bagaimana Tuhan bekerja dalam pelayanan Pak Pendeta, ya, dari semua yang dia lakukan. Tapi intinya harusnya kita akan melihat hal-hal yang besar. Amin. Tapi Tuhan mau supaya kita dibersihkan. Bahkan di dalam arti dari kata o'or itu adalah membesarkan api. Luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kita tidak perlu takut. Amin. Ya, saya tidak tahu bagaimana selanjutnya dari
semua yang Tuhan mau kita lakukan di tempat ini, termasuk kami daerah. Apakah ini membesarkan api? Tidak apa-apa. Tapi kalau api itu baik untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, kenapa tidak? Amin. Karena Tuhan mau kita semua terbang tinggi. Amin. Tuhan mau kita juga pemimpin di daerah juga terbang tinggi. Mau ada api yang lebih besar, silakan. Amin. Yang penting kita kerja yang benar. Kita punya tujuan yang benar. Kita punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kami dari daerah tidak datang untuk kepentingan siapapun. Dan kami berani mengatakan bahwa pendeta Nathanael juga tidak bayar kami berapapun. Jadi jangan orang bilang, dorang apa ada kalikong di BPD jadi. Enggak. Saya mau bilang buat saudara, kami kerja profesional. Ya, kami kerja profesional. Karena kami mau supaya pekerjaan Tuhan di bumi ini menjadi luar biasa. Amin. Dan Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan menggoncangkan. Dan kami juga melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Karena yang Tuhan mau itu lebih penting dari yang manusia mau. Karena kepentingannya adalah kepentingan kerajaan Allah. Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar untuk terus melihat kepada Tuhan. Amin. Kepada pekerjaan Tuhan. Mungkin jumlah saudara sedikit. Saya mau katakan Tuhan memulai pelayanan di dunia ini hanya dari 12 murid. Dia menggoncangkan dunia ini. Amin. Yang penting kita adalah orang-orang benar. Benar. Yang penting kita adalah orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Gereja ini Tuhan sedang bersihkan untuk terbang tinggi, untuk menari di atas badai. Amin. Menari di atas badai. Tidak enak tapi harus. Saya mau katakan kepada saudara, gambaran menari di atas badai itu secara sederhana lebih kepada menari di atas gelombang. Ya, kalau saudara nonton TV ada olahraga selancar air, ya, saudara akan lihat mereka menari di atas gelombang yang begitu tinggi dan mereka menikmati. Saya mau bilang buat jemaat di sini, aku harus menikmati. Amin. Jangan stres dengan tantangan, jangan stres dengan isu, jangan stres dengan status. Kita hanya berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Karena ini yang Tuhan mau bagi kita. Dia mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita terus maju bersama-sama dengan Dia. Amin. Karena ada agenda Tuhan yang besar di negeri ini. Saudara harus menjadi berkat besar bagi Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dan Tuhan sedang mulai membersihkan engkau, mulai melatih saudara untuk terbang tinggi. Semua dari gembala, majelis, jemaat, semua harus terbang tinggi. Amin. Karena engkau adalah rajawan. Sekali lagi, engkau bukan ayah. Engkau rajawan. Jangan terpengaruh dengan ayah. Kalau ada ayah bakotek, jangan terpengaruh. Fokus. Engkau adalah rajawan. Ini yang Tuhan inginkan untuk saya dan saudara. Dia mau saya dan saudara melihat hal-hal yang luar biasa. Ya, karena apa, saudara? Karena Dia mau supaya kita mengalami sesuatu yang besar. Nah, saya tidak tahu malam ini saudara datang dengan apapun pergumulan, tapi saya mau katakan jangan pernah mengeluh. Amin. Mungkin ada pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, masalah di dalam pekerjaan. Saya mau katakan Tuhan mau untuk engkau melihat hal-hal yang luar biasa. Terbang lebih tinggi. Amin. Saudara harus terbang lebih tinggi untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena mujizat-mujizat besar seringkali Tuhan bungkus itu dengan seperti masalah. Ya, saya suka memakai ilustrasi itu. Ya, kadang-kadang Tuhan ingin memberikan kita yang lebih besar. Dia harus mengambil sesuatu yang kecil di tangan kita. Nah, seringkali kita nggak suka. Kok sudah begini Tuhan masih ambil lagi. Ya, enggak apa. Percaya bahwa Dia ingin ganti yang lebih besar. Yang penting engkau sudah sungguh-sungguh berdoa. Engkau belajar untuk taat. Engkau belajar untuk setia. Karena Dia Allah yang punya rencana yang besar. Amin.
Dia bawa engkau di dalam badai bukan supaya engkau menjadi stres, putus asa. Dia bawa engkau dalam badai supaya engkau melihat kemuliaan-Nya, engkau melihat kebesaran-Nya, engkau melihat keagungan-Nya, engkau melihat kebesaran yang perbuatan dahsyat yang Dia akan lakukan, mujizat-mujizat dalam hidupmu. Dan engkau akan berkata, Tuhan dahsyat. Masalah tidak bisa menghancurkan saya dan saudara. Amin. Masalah akan membuat kita lebih kuat. Kita lebih lagi melihat hal-hal yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang besar. Yang kedua, kita cepat saja menari di atas badai. Karena itu percayalah bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik. Amin. Tuhan mau memberikan kepada saya dan saudara yang terbaik. Ya, saya perhatikan di versi mudah dibaca juga di dalam Ulangan tadi yang kita baca, tapi ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12 sampai 14 di sini dikatakan dalam versi mudah dibaca, hanya Tuhan yang memimpin umatnya. Mereka tidak mempunyai pertolongan dari Allah orang asing. Tuhan menolong mereka untuk menguasai daerah perbukitan. Mereka mengambil hasil panen dari ladang. Tuhan memberikan madu kepada mereka dari gunung batu dan minyak zaitun dari dasar batu. Ia memberikan kepada umatnya mentega dari ternak dan susu dari kawanan domba. Ia memberikan kepada mereka domba dan kambing yang gemuk. Mereka akan memiliki biri-biri jantan yang terbaik dari Basan bersama gandum yang terbaik. Mereka minum anggur dari buah anggur yang terbaik. Amin. Dalam terjemahan ini ada 3 kali Tuhan bilang Tuhan akan memberikan yang terbaik. Di dalam ayat 14 ya, Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik. Kalau saya dan saudara belajar untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan di dalam tantangan kehidupan. Amin. Secara khusus jemaat GKP Raja Wali, engkau Tuhan mau katakan, Tuhan mau supaya engkau lihat hal-hal yang terbaik. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang rindu melihat hal-hal yang terbaik dari Tuhan? Lambaikan tangan, percaya Dia mau yang terbaik bagi kita. Dan itu Dia sudah buktikan kepada orang Israel. Orang Israel akhirnya menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Tapi mereka memang harus melewati badai, tantangan, peperangan, persoalan, masalah. Ya, kita manusia tidak suka dengan masalah. Tapi saya ingin ingatkan, masalah, tantangan itu adalah tujuan Tuhan untuk melatih iman kita, untuk kita hanya memandang kepada Tuhan. Amin. Untuk kita hanya fokus kepada Tuhan. Dan itu juga dengan Raja Wali. Tuhan mau supaya dia belajar untuk memandang hanya kepada Tuhan. Tadi siang ya, Bapak Ketua Daerah sudah bilang, Raja Wali bahkan sampai mati pun dia mengarahkan matanya kepada matahari. Matahari itu adalah Kristus sendiri. Matahari kebenaran. Dia yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Kalau saudara ingin lihat yang terbaik, hanya ada satu cara, fokus kepada Tuhan. Apapun profesi saudara, Tuhan mau untuk engkau fokus kepada Dia. Hanya bergantung kepada Dia, hanya mengandalkan Dia. Karena itu yang Dia mau. Amin. Bahkan kata terbaik di dalam bahasa Ibrani itu adalah kehleb. Kehleb itu mempunyai arti bagian terbaik. Amin. Ada banyak berkat yang Tuhan inginkan curahkan buat orang-orang di Bulude, di Talaut. Tapi kalau engkau seperti Raja Wali, saya mau katakan engkau akan menikmati yang terbaik. Bagian terbaik dari Tuhan, bahkan terbaik dari Tuhan. Jadi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Amin. Jadi jangan takut. Jangan bilang aduh tinggal sedikit. Kalau engkau sedikit, tadi engkau sudah buktikan itu kan? Hanya dengan 8 kakak engkau dapat menyelesaikan gereja ini. Amin. Hanya cuma 8 kakak. Artinya buat Bapak Sekretaris Wilayah dengan jumlah yang lebih banyak, tahun depan akan meresmikan gereja. Amin. Kita semua support. Ya, kita daerah dukung. Amin.
Karena dengan Tuhan kita akan melakukan hal-hal besar. Amen. Bahkan Tuhan berjanji kalau kita yang percaya kepada Dia, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar yang Dia lakukan. Saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa mulai terjadi. Tuhan akan mulai mengubah segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Ekonomimu, pekerjaanmu, kebunmu. Kalau tadi saudara baca, Tuhan tidak bicara ini di kota, Tuhan bicara tentang tanaman-tanaman. Oh, Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Sehingga aku akan menuai hasil yang terbaik. Amin. Dan itu Tuhan sudah lakukan. Ya. Dulu saya pernah punya satu video, bahkan kelihatannya ada di laptop. Itu apa yang terjadi di Almalonga. Almalonga di Guatemala itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah satu kota yang paling jahat. Satu kota yang penuh dengan kejahatan. Di kota itu penjara tidak bisa menampung kejahatan orang-orang di kota itu. Penuh sampai mereka harus kirim ke kota Guatemala. Itu video kisah nyata, ya, di Amerika Latin, negara Guatemala. Dan saya melihat video itu, terjadi pertobatan. Dan itu juga dimulai dari 8 orang yang bertobat, berdoa sungguh-sungguh buat kota Almalonga. Mereka berdoa, ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mencurahkan kebangunan rohani, terjadi pertobatan. Ya, pertobatan di kota kecil itu, saudara, itu polisi biasanya repot karena kejahatan luar biasa. Akhirnya karena pertobatan kota itu, saudara, tidak ada lagi kejahatan. Penjara kosong. Amin. Ya, polisi tidak ada kerjaan. Akhirnya polisi bikin vokal group. Kan tidak ada kerjaan. Jadi KKR di dalam kota itu, di lapangan-lapangan, di jalan-jalan, polisi tidak sibuk menjaga orang, sibuk bikin menyanyi jadi vokal group. Haleluya. Amin, amin. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah memberkati negeri mereka. Dulu daerah kota itu adalah kota yang tandus. Tuhan membuat berkat yang luar biasa sampai ke pertanian. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya berkati orang kota, orang desa pun. Kalau sungguh-sungguh Tuhan akan berkati. Amin. Tanaman-tanaman mereka diberkati oleh Tuhan. Oh, dahsyat. Ya, sampai itu bule yang bikin video itu, dia tunjukkan wortel mereka itu sebesar tangan bule. Nah, saudara bayangkan, tangan saya saja tidak ada wortel sebesar ini. Tapi sebesar tangan bule, wortel di Almalonga itu. Bahkan Almalonga akhirnya menjadi kota istilah ekspor ke Amerika. Sayurannya besar-besar. Tuhan berkati luar biasa. Amin. Karena kalau kota atau suatu desa bertobat, kalau ada orang-orang percaya di kota itu atau di desa itu, Tuhan pasti memberkati. Saya percaya kalau ada orang percaya di Belude, Tuhan akan memberkati Belude. Kalau orang percaya bersatu, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bertobat hidup benar, saya percaya Tuhan akan berkati. Amin. Saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Biasanya kelapa saudara cuma 1 ton, Tuhan bisa buat menjadi 3 ton. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa lipat gandakan. Itu tadi saudara bilang, pendeta itu di luar negeri. Saya dengar cerita langsung tentang apa yang terjadi di Ambon. Ya, itu ada satu bapak, dia begitu cinta Tuhan, buta huruf tapi cinta Tuhan luar biasa. Dia kalau khotbah, namanya Bapak Temi, saudara. Dia kalau khotbah orang, dia nanti berdiri di mimbar, dia suruh, tolong buka di sini baca. Padahal dia tidak tahu baca. Nah, orang itu baca, situ dia khotbah dan banyak orang bertobat. Tapi ada satu kejadian, dia tanam jagung. Dan setelah tanam jagung, beberapa minggu jagung sudah mulai tumbuh agak besar. Mendadak tikus datang potong. Ya. Biasanya kalau sudah tahu tanam jagung kalau sudah agak tinggi baru dipotong, dia kayak gila begitu. Dia tumbuhnya sudah tidak bagus. Tapi aneh, Bapak Temi datang ke kebunnya, dia angkat tangannya, dia mulai berdoa. Ya, dia berdoa. Dan yang luar biasa, jagung itu tumbuh subur. Dan orang-orang di sekitarnya punya jagung hanya satu tongkol ya. Hanya 1 tongkol, dia punya 2 tongkol. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang mustahil. Dia bisa melipat gandakan.
Nah, Tuhan mau supaya jemaat ini, saudara dan saya yang hadir pada malam hari ini, percaya bahwa Dia merancangkan yang terbaik. Dia Allah. Kenapa Dia mau supaya saya dan saudara mengalami yang terbaik? Karena Dia mau supaya kita terbang tinggi melihat kemuliaan-Nya. Dia mau supaya engkau jadi kesaksian. Engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi orang di sekitar ini. Engkau menjadi kesaksian. Engkau menjadi tanda dan alamat. Orang akan datang kepada engkau dan berkata, saya mau ikut Yesus seperti yang engkau ikut. Amin. Karena itu adalah rencana Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu saudara yang hadir malam ini, saya percaya tidak kebetulan engkau hadir. Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar. Tuhan mau supaya engkau melihat kemuliaan. Tuhan mau supaya engkau terbang tinggi, melihat hal-hal yang luar biasa yang Dia ingin kerjakan bagi saya dan saudara.